Waalaikumsalam. Nah, sepertinya Kak Gu ada yang ingin disampaikan nih. Begini, terkait permasalahan anak kelas 11 IPS atas nama Agus dan Nova. Anak ini tercatat di laporan kita sering tidak hadir dan intensitasnya lumayan tinggi ketidakhadirannya. Jadi menurut saya anak ini perlu diberi penanganan agar ke depan lebih baik, paling tidak sama dengan yang lain, karena sangat terlihat ini intensitasnya untuk tidak hadir. Tujuannya ingin Bapak dapatkan dari perbincangan apa? Saya ingin mencari semacam solusi agar anak ini nanti menjadi berubah. Ya minimal rajin masuk dulu. Perkara nanti terkait prestasi akademisnya sambil jalan. Yang penting dia rajin masuk dulu. Apa kesempatan yang ingin Pak Gatot dari coaching? Ya tadi ya Pak, saya dapat solusi untuk menangani anak ini. Mungkin Bu Yanti bisa memberikan masukan atau pendapat bagaimana cara penanganan anak ini. Dan kebetulan Bu Yanti wali kelasnya ya, jadi insya Allah lebih paham. Jadi kan ya Pak, setelah saya melakukan revisi terus karena langsung sama siswanya masih belum ada perubahan sama sekali. Iya, saya mati dulu. Kalau menurut pendapatnya Pak Gatot, dari skala 1 sampai 10, Pak Gatot sekarang berada di posisi mana untuk menangani persoalan dan Agus? Kira-kira antara 4-5 mungkin. Mencapai maksimal gitu. Masih, makanya saya berharap kegiatan ini nanti saya bisa menemukan solusi agar bisa menangani lebih intensif terhadap anak. Menurut Pak Gatot, apa yang menjadi motivasi Pak Gatot untuk mau menangani lebih intens lagi terhadap sikap bersama motivasi Pak Gatot? Motivasi saya secara pribadi, saya kasihan sebenarnya melihat anak ini. Dia ada potensi sebenarnya, tetapi ketika kita lihat secara real di lapangan, anak ini justru malah sering tidak hadir di sekolah. Dan saya termotivasi untuk setidaknya membuat sama dengan temannya yang lain. Jadi kalau misal jangka pendeknya ya, misal kalau temannya satu kelas naik, dia ikut naik. Tetapi kalau dia sering tidak masuk ini kan nanti bisa jadi ganjalan untuk proses kenaikan. Kalaupun naik, pasti dia juga tidak dapat ilmunya maksimal karena jarang di sekolah. Motivasinya itu. Uang yang Bapak dapatkan, kemungkinannya apa Bapak sudah pernah komunikasi langsung dengan atau terkait dengan Agus dan Nova ini? Mungkin dari tim Nova itu mungkin memberikan masukan atau solusi. Kalau pernah beberapa dengan beberapa guru, tidak semuanya ya, mungkin 2-3 guru mampel di kelas itu ya rata-rata mengeluhkan itu, dan beliaunya ingin anak ini jadi baik gitu. Jadi istilahnya itu kata saya, gimana kamu gue tidak lanjuti, harapannya gitu. Dan ini termasuk salah satu motivasi saya lagi ya, yang ingin menindaklanjuti si anak ini. Terus mungkin salah satu cara, mungkin ya nanti mungkin Wiyanti kita mungkin masih salah satunya caranya adalah saya lebih
intensif pendekatan sih karena kita ajak dialog, terus mungkin dari situ kita akan tahu apa sebenarnya yang mereka alami. Mungkin menggali lebih banyak Ya, lagi informasi ya Pak. Iya. Jadi, selain kita berkomunikasi dengan orang tua, Iya. kita juga menggali informasi lebih banyak lagi Si dari anak. siswanya. Iya. Apa yang membuat mereka sampai melanggar kedisiplinan. Oh, ya. Membuat hambatan Pak Gago dalam yang membuat hambatan Pak Gago merasa terhalangi dari permasalahan ini apa? Ada nggak? Kalau dibilang ada Bu. Karena kebetulan dua anak ini rumahnya secara geografis jauh dan medannya sulit. Bahkan saya terus terang belum ke sana. Dari informasi guru BK yang pernah ke sana, Medan ini sulit ketika wong kemarau aja sulit, apalagi hujan gitu. Ya. Nah, ini yang menurut saya menjadi penghambat untuk misal saya mau visit ke sana. Terus yang kedua, karena tempatnya terpencil, otomatis sinyal HP tidak stabil. Akhirnya ketika kita komunikasi via WA itu kadang-kadang misal saya kirim sekarang, mungkin nanti malam atau bahkan besok baru terbaca gitu. Jadi itu sih hambatannya ya. Terus mungkin kalau itu punya solusi dari masalah ini kira-kira? Ya solusinya pertama tadi kita ajak ngobrol. Kalau misal kita sulit untuk menemui di sekolah, ya mau nggak mau kita harus ke sana dengan tim. Kalau sendiri sepertinya jangan, karena jalurnya katanya di samping sepi juga sulit. Ya, mungkin dari situ nanti intinya kita ngobrol, kita gali apa sih yang menjadi permasalahan dia. Mungkin kendaraannya tidak fit, jadi kalau melihat medannya memang harus fit ini kendaraannya. Jadi selama ini terus terang saya belum melakukan itu, jadi mungkin dengan pendekatan secara intensif, ngobrol dari hati ke hati, kita tahu apa yang menyebabkan mereka seperti itu. Itu ya Pak. Kiranya Pak, rencana kedepannya Pak untuk mencapai tujuan yang dimaksud Pak itu apa? Yang harus saya lakukan. Rencananya kedepannya untuk mencapai tujuan itu, ya. Supaya Agus dan Noval ini bisa dan menjadi lebih baik lagi. Ya. Rencana saya akan menggandeng BK, ya, BK untuk, karena kebetulan selama ini BK kan sudah minimal tiap pagi sudah keliling absen. Setidaknya ketika saya menggandeng BK nanti anak ini misal sudah mulai rajin, kita pantau terus. Akhirnya ketika mungkin anak ini sudah agak melenceng sedikit, langsung kita tegur. Ya, rencana saya seperti itu. Tapi nanti jangka pendeknya saya harus, kalau tidak ketemu di sekolah, kita harus ke rumahnya ya Pak. Untuk nggak mau kita visit ya. Ada nggak prioritas Bapak terhadap dua anak ini? Prioritas Bapak. Saya selaku kesiswaan mungkin ya, untuk menangani anak ini, memang dua anak ini jadi prioritas utama karena dari sekian banyak kelas 10, 11, kalau kelas 12 yang paling spesial ya Pak. Yang spesial ini, saya punya obsesi anak ini nanti jangan spesial negatif tapi spesial positif, karena punya potensi. Seperti Agus ini, saya lihat sempat ikut hadra juga loh ya, ikut ekstra hadra, sempat ikut OSIS kelas 10 bahkan. Ya mungkin karena ada permasalahan yang kita belum tahu, itu siapa tahu nanti jadi malah berbalik jadi lebih baik lagi ya Pak. Kira-kira strateginya apa saja yang akan Pak lakukan untuk menangani kedua siswa ini? Kalau menurut saya strategi yang paling efektif komunikasi secara langsung ke anak ini. Jadi dari situ nanti saya akan tahu. Kalau kita tahu permasalahannya, kita akan tahu cara mengatasinya. Pak
Pak Gago ada nggak ini apa namanya kayak jangka waktu nih, saya 1 bulan harus selesai menyelesaikan masalah untuk dana ini, atau mungkin saya butuh waktu ini sebulan 2 bulan karena nggak gampang ini melakukan perubahan yang signifikan terhadap kedua anak ini, gimana Pak? Kalau menurut saya sesegera mungkin, ya mungkin target 1 bulan ini lah. Karena sebentar lagi kan ujian PAT ya, kenaikan kelas pendidikan akhir tahun. Kalau anak ini target saya sebelum itu sudah mulai ada itikat untuk sekolah dengan benar. Jadi ya jangka pendeknya naik lah, nanti anak ini bisa naik kelas seperti teman-teman yang lain. Harapannya dalam waktu dekat harus selesai ya, selesaikan kita harus merealisasikan ya itu tadi. Kalau belum datang ke sekolah ya visit sesegera mungkin. Insya Allah minggu-minggu ini lah nanti saya akan menghubungi kita untuk kita kolaborasi. Untuk orang tuanya nggak pernah Informasi dari BK sudah, tapi mungkin itu tadi ya Bu ya, jaraknya juga jauh atau orang tuanya sibuk, kita nggak tahu karena apa ya, kultur masyarakat Pucet dan sekitarnya memang agak kurang mengenai pendidikan, mungkin menganggap undangan ini dianggap tidak penting, akhirnya tidak hadir itu ya. Beberapa kali bahkan, makanya solusinya harus memvisit. Mungkin bisa jadi ini ya Pak, kan orang tua itu kalau di pagi hari bisa jadi kan rata-rata di petani gitu. Buruh tani kadang-kadang betul. Apa komitmen dari Pak Gago untuk rencana aksi ke depannya dalam menangani kedua siswa itu? Komitmennya harus semangat mungkin ya Pak, konsekuen dan berkelanjutan, karena saya yakin kalau hanya misal anak ini baik tanpa kita pantau terus ya balik itu lagi rasanya, ya harus continue lah pemantauannya. Menurut Pak Gago, siapa saja yang bisa membantu dari masalah yang ada yang bisa membantu? Terutama wali kelas, setelah itu BK, dan tidak menutup kemungkinan guru mata pelajaran, karena anak akan merasa nyaman di kelas itu kan tergantung guru mapelnya juga. Mereka apalagi kalau sampai anak ini merindukan guru mapel, pasti mereka mau tidak masuk eman gitu. Oh nanti waktunya Wiyanti, waktunya Pak Prianto misalkan. Jadi kalau mau nggak datang eman gitu. Makanya sebisa mungkin ya guru mapel diharapkan memberikan pembelajaran yang menyenangkan juga di kelas. Jadi ada kerinduan untuk datang ke sekolah. Oke. Pak Gago, bagaimana dengan sesi coaching yang sudah kita lakukan ini? Menurut saya bermanfaat karena dari sini kita bisa sharing. Oh, anak ini harus begini, harus ditangani dengan gaya seperti ini. Jadi ada semacam solusi penanganan. Apakah dari permasalahan ini kita harus pernah nggak Pak Gago menyampaikan langsung ke kepala sekolah? Ke kepala sekolah. Kalau menurut saya belum. Menurut saya ya, karena pertimbangan saya begini, tidak semua permasalahan yang belum parah itu kita infokan ke kepala sekolah, karena di sini juga ada BK, ada kesiswaan, ada wali kelas. Sebisa mungkin kita selesaikan dulu dengan apa ya, semacam ada standar, misal standarnya A, tapi dari beberapa kali penyelesaian tindakan kok nggak nyampe A gitu ya. Ya mau tidak mau kita sampaikan ke kepala sekolah, misal proses course kan harus keputusan kepala sekolah. Jadi kita tidak perlu dulu menyampaikan ke kepala sekolah, tapi kita tangani terlebih dahulu. Baru kalau nanti memutus pada tahap perlu keputusan kepala sekolah, kita sampaikan. Mungkin ini masih ranahnya Pak Gago ya, saya dan BK wali kelas dengan guru mapel yang lain ya. Kita selesaikan itu dulu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak? Ya, saya kebetulan Bu Yanti wali kelasnya ya.
lebih memantau lagi, Iya. syukur-syukur kalau bisa berkomunikasi intensif dengan mereka. Iya. Karena yang saya khawatirkan kalau tidak ada tindakan kedua ini takut mempengaruhi temannya yang lain. Iya, pastinya akan semacam memberi Iya. apa namanya contoh yang Iya, baik betul. untuk teman-teman yang Katanya lain. ada apa? Ada kesenjangan Iya, juga nanti ya betul. Pak. Oke. Betul. Mungkin hanya itu aja Pak. Iya. Oke. Kita karena waktu kita udah masuk ke jam pembelajaran.